Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Sabrina Febriani dengan NIM 22114744 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikum Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai evolusi arsitektur pada komputer. Yang pertama ada penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Sabrina Febriani dengan NIM 22114744 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikum Yogyakarta. Saya dari Informatika 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai evolusi arsitektur komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari arsitektur komputer dalam bidang teknik komputer. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak, biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain dengan kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan, terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat ke memori, charge, ROM, RAM, cakram keras, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada struktur dasar komputer. Struktur dasar komputer merupakan kerangka awal rancangan yang digunakan sebagai acuan dasar untuk menjadikan suatu sistem komputer yang utuh dari atribut-atribut yang ada di dalam suatu sistem komputer. Suatu sistem komputer memiliki 5 unit dasar yang harus ada agar terbentuknya suatu sistem komputer. Kemudian berikut adalah unit-unit dasar di dalam sistem komputer. Yang pertama ada unit masukan atau input unit, yaitu unit yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah, guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang kedua ada unit kontrol atau control unit, yaitu yang berfungsi sebagai yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Kemudian yang ketiga ada unit keluaran atau output unit, yaitu peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data hasil proses. Kemudian yang keempat ada unit memori atau penyimpanan atau storage unit. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu register, main memory, dan secondary storage. Nah, register sendiri itu digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Kemudian main memory ini dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Kemudian ada secondary storage yang dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Kemudian yang terakhir ada unit logika dan aritmatika atau arithmetic and logical unit atau ALU. ALU ini berfungsi untuk melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut EDEF melakukan keputusan dari satu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Kemudian selanjutnya ada perspektif historis, yaitu dari tahun 1946 sampai masa depan. Pada generasi pertama, yaitu
pada tahun 1946 sampai 1959. Pemakaian yang pertama ada pemakaian untuk vakum yang membuat komputer pada saat itu memiliki ukuran yang sangat besar. Kemudian yang kedua ada silinder magnetik untuk menyimpan data. Instruksi operasi dibuat dengan cara khusus untuk satu pekerjaan spesifik. Yang ketiga ada tiap-tiap komputer mempunyai program kode biner yang tidak sama yang dimaksud bahasa mesin atau machine language. Hal semacam ini mengakibatkan komputer susah untuk diprogram serta membatasi kecepatannya. Kemudian pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1960 sampai 1964, program bisa dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language seperti Fortran, COBOL, ALGOL. Ya, kemudian ada sistem operasi pada masa ini telah atau sudah bisa beroperasi dengan cepat, yakni dapat dilakukan jutaan operasi per detik. Kemudian pada generasi ini memiliki kekuatan sistem real-time serta time berbagi mulai dipakai di disk storage atau penyimpanan data. Kemudian kemampuan memori utama telah cukup besar dengan pengembangan magnetic core storage. Lalu ada pada generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 hingga 1970. Pada generasi ketiga ini sudah mulai menggunakan IC atau integrated circuit. Kemudian ukuran komputernya menjadi lebih kecil dari generasi sebelumnya. Lalu pada generasi ketiga ini baru ditemukannya sistem operasi. Kemudian pada generasi keempat yaitu pada tahun 1971 hingga sekarang. Kecanggihan peralatan I/O yang meningkat dan sudah menggunakan mikroprosesor. Lalu kapasitas penyimpanannya itu lebih besar, yaitu lebih dari 3 MB. Kemudian peningkatan dalam rancangan modular dan kompatibilitas antara peralatan yang disediakan oleh pabrik yang berbeda. Lalu yang terakhir tersedianya program yang canggih untuk aplikasi tertentu. Yang terakhir yaitu generasi 5, yaitu generasi sekarang hingga masa depan. Komputer ini sedang mengalami pengembangan komponen yang digunakan adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Lalu teknologi yang sedang dikembangkan ini kemungkinan bisa menggantikan chips. Kemudian kemudian pada generasi ini komputer itu dapat menerjemahkan bahasa manusia dan manusia dapat bercakap-cakap langsung dengan komputer. Kemudian ada klasifikasi arsitektur komputer. Pada komputer terdapat berbagai klasifikasinya dalam hal apapun. Setiap komputer tentunya memiliki klasifikasi masing-masing. Di sini kita akan membahas mengenai klasifikasi arsitekturnya menurut von Neumann dan non-von Neumann. Kriteria mesin von Neumann. Yang pertama mempunyai subsistem hardware dasar yaitu sebuah CPU, memori, dan sebuah I/O system. Yang kedua merupakan storage program komputer. Yang ketiga menjalankan instruksi secara berurutan. Dan yang terakhir atau yang keempat mempunyai jalur atau path bus antara memori dan CPU. Kemudian pada tahun 1966, Klein mengklasifikasikan arsitektur komputer berdasarkan sifatnya, yaitu melalui jumlah prosesor, jumlah program yang dapat dijalankan, dan struktur memori. Lalu, menurut Klein ada 4 klasifikasi komputer, yaitu yang pertama ada SISD atau Single Instruction Stream, Single Data Stream, yaitu suatu CPU yang mengeksekusi instruksi satu persatu dan menjemput atau menyimpan data satu persatu. Kemudian yang kedua ada SIMD atau Single Instruction Stream, Multiple Data Stream, yaitu satu unit kontrol yang mengeksekusi aliran tunggal instruksi, tetapi lebih dari satu elemen pemproses. Kemudian ada MISD atau Multiple Instruction Stream, Single Data Stream, mengeksekusi beberapa program yang berbeda terhadap data yang sama. Nah, pada MISD ini ada 2 kategori. Yang pertama, mesin dengan unit memproses berbeda dengan instruksi yang berbeda dengan data yang sama. Bahkan sampai sekarang tidak ada mesin yang seperti ini.
Yang kedua ada mesin, di mana data akan mengalir ke elemen pemroses serial. Kemudian yang keempat ada MIMD, yaitu Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Sistem MIMD merupakan sistem multiprocessing atau multikomputer di mana tiap prosesor mempunyai unit kontrol dan programnya sendiri. Kemudian MIMD ini mempunyai 4 karakteristik, yaitu yang pertama, proses didistribusikan ke beberapa prosesor independen. Yang kedua, berbagai sumber daya termasuk memori prosesor. Yang ketiga, operasi tiap prosesor secara independen dan simultan. Dan yang terakhir, tiap prosesor menjalankan programnya sendiri. Kemudian ada kualitas arsitektur komputer. Kualitas arsitektur komputer merupakan suatu yang menentukan komputer itu baik atau tidak. Komputer dikatakan baik jika memiliki kualitas yang baik dalam hal apapun. Begitu juga komputer dikatakan tidak baik jika komputer tersebut tidak dapat memenuhi apa yang diperintahkan atau diinginkan pengguna. Hal yang dipenuhi inilah yang disebut dengan kualitas. Adapun kualitas arsitektur komputer yaitu generalis atau Generalis adalah ukuran besarnya jangkauan aplikasi yang bisa cocok dengan arsitektur. Yang kedua ada daya terap atau applicability, yaitu pemanfaatan arsitektur untuk penggunaan yang telah direncanakan. Kemudian yang ketiga ada efisiensi, yaitu ukuran rata-rata jumlah hardware dalam komputer yang selalu sibuk selama penggunaannya. Yang keempat ada kemudahan penggunaan arsitektur adalah ukuran kesederhanaan bagi programmer sistem untuk mengembangkan atau membuat software untuk arsitektur tersebut. Misalnya sistem pengoperasiannya atau compilernya. Kemudian yang kelima ada daya terap arsitektur. Daya terap arsitektur adalah ukuran kemudahan bagi perancang untuk mengimplementasikan komputer yang mempunyai arsitektur itu dalam jangkauan cukup luas. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ada daya kembang atau expandability, yaitu ukuran kemudahan bagi perancang untuk meningkatkan kemampuan arsitektur, misalnya kemampuan ukuran memori maksimum atau kemampuan aritmetiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.